generate income, kemudian ada mulai customer juga mulai growing dan lain sebagainya, itu cash flow mulai bagus dan lain sebagainya, itu masuk di growth and establishment. Kemudian setelah itu mulai mature. Setelah growth establishment sudah oke, masuk di mature. Kemudian kalau di mature ini sudah mulai menampakkan apakah ada life cycle-nya sudah bagus, kemudian juga ekspansi sudah mulai bisa dijalankan, kemudian juga adanya profit yang mulai bisa ditunjukkan atau mulai ada stable profit, growing terus dia. Kemudian yang terakhir adalah acquisition atau exit. Ini biasanya adalah ketika pada tahap ini maka investor atau venture capital dan lain sebagainya atau ini akan sudah mulai dalam tahap untuk melepas, membuat exit strategi. Bagaimana dia akan keluar dari bisnis tersebut, baik secara perlahan maupun dijual ke investor-investor lainnya. Ini cycle dari startup. Mungkin mohon dikoreksi kalau ternyata nanti ada yang kurang pas. Bagaimana dengan aspek perpajakannya? Dalam aspek perpajakan dari early startup tadi, yang harus Anda perhatikan adalah kewajibannya. Ketika Anda masuk pertama kali startup, sudah bikin company, sudah bikin akte notaris, tanda tangan, dan lain sebagainya, company-nya sudah mulai tanda tangani, Anda harus rental tempat, Anda harus kemudian hire beberapa orang, dan lain sebagainya. Ini pada awal ya, mungkin bisa jadi bukan nggak hire, bisa jadi Anda sendiri yang jadi karyawan sekaligus owner di situ. Maka yang harus Anda perhatikan adalah PPh badan harus dilihat. Kedua adalah final tax kalau Anda nyewa. Kalau Anda tidak sewa, misalnya di rumah, ada kemungkinan ini tidak akan dikenakan karena itu tidak ada pajaknya. Karena itu adalah rumah Anda yang digunakan untuk bisnis. Jadi tidak ada rental di situ. Kemudian PPh badan pasti tetap harus dilaporkan. Berikutnya lagi adalah withholding tax kalau ini Anda menyewa peralatan ke orang lain, misalnya sewa laptop, kemudian sewa ini bukan selain properti ya, bukan sewa properti, tapi sewa selain properti, misalnya sewa motor dan lain sebagainya, atau menggunakan jasa IT orang lain, jasa IT untuk perusahaan lainnya. Jadi harus diperhatikan di sini. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Ini harus diperhatikan karena kelihatannya sepele, tapi itu akan menggerus atau menambah expense bagi rekan-rekan sekalian. Kemudian berikutnya lagi adalah pada seed stage. Seed stage ini adalah di level, ini harus diperhatikan semua dari PPh badan, PPh final, withholding tax, kemudian PPN kalau sudah lebih dari 4,8 M, kemudian juga tax compliance tadi harus diperhatikan. Berikutnya lagi adalah ketika growth and establishment. Selain dari yang tadi harus diperhatikan, harus mulai ada dedicated tax people yang harus untuk taking care terhadap aspek administrasi dari perpajakan. Berikutnya adalah mature. Mature ini biasanya di growth dan mature ini sudah mulai menarik perhatian dari orang-orang pajak untuk usil. Artinya apa? Bisa jadi dia akan kirim surat cinta, surat SP2DK menghimbau kepada rekan-rekan sekalian, apakah ini sudah dilaporkan, apakah ini kenapa ada data ini Anda belum laporkan, kemudian Anda belum dibayar pajaknya dan lain sebagainya. Di sini Anda pentingnya orang dedicated. Kemudian berikutnya lagi kalau sudah di mature, itu sudah mulai besar ya, berarti harus ada dedicated tax department karena biasanya sudah mulai tahap ekspansi dan lain sebagainya, ini sudah ada di mature. Nah, di sini ini yang paling puncaknya, ultimate, Anda harus sudah punya bukan hanya dedicated tax department, ada tax lawyer, tax consultant, tax planner untuk ekspansi. Ini harus Anda perhatikan di sana karena hanya satu atau dua orang pajak yang itu yang memperhatikan, yang melaksanakan pajak ini ada kemungkinan akan kewalahan, kecuali memang benar-benar
orang pajaknya adalah Superman, karena dia kadang-kadang harus handle tax planning, dia juga handle tax compliance, dia juga handle tax litigation. Artinya dia harus datang ke kantor pajak, pemeriksaan keberatan banding dia harus handle sendiri. Itu kalau satu orang kayaknya cukup memberatkan. Baik, terakhir sebenarnya tax planning ya. Kita sedikit tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya pajak itu tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimalkan atau diminimize. Artinya apa? Selama Anda bisa memanage atau mengarrange secara baik, selama Anda tahu celah-celahnya, selama Anda tahu loopholes-nya, pajak itu bisa dikecilkan. Bahkan Donald Trump ini 2000 sampai 2015 dia bayar pajaknya $0. Dia tidak bayar sama sekali. Karena apa? Dia menggunakan tax planning yang cukup luar biasa. Google juga cukup luar biasa. Dia mengecilkan pajaknya. Kemudian Starbucks juga. Kemudian Amazon juga. Nah, ini cukup luar biasa. Mereka menggunakan tax planning yang luar biasa. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar. Amazon itu judulnya juga perusahaan digital. Kemudian Google juga perusahaan digital. Bagaimana mereka memanfaatkan celah-celah dari aturan perpajakan sehingga pajak di negaranya di US itu bisa di-cheating atau dikerjain. IRS itu kan kita menganggapnya Amerika itu bagus sistem perpajakannya. Ternyata bisa dikerjain sama tax planner yang jago-jago, termasuk tax lawyer yang di US itu. Nah, ini ada tax planning yang cukup simpel di Indonesia. Ketika Anda bikin company, Anda pengen apa sih? PT, CV, atau personal? Kalau PT, pada saat pertama kali sebelum sampai 4,8, ini rate-nya adalah 0,5% setahun. Kemudian setelah dia lebih dari 4,8, dia di tahun 2021 22%, kemudian tahun berikutnya adalah 20%. Kemudian kalau kita listed, ada rencana listed, maka dapat diskon 3%. Kemudian kalau kalau CV adalah 0,5%, kemudian tahun 2020, 2021 22%. Ketika dia masuk di 2022, dia 20%. Kalau personal, 5 sampai 35%. Bagaimana dengan ditransfer ke investornya atau pemiliknya, ownernya, kalau kita dapat dividen dari masing-masing? Kalau personal pasti langsung hanya dikenain satu level, di level ini 0% langsung. Jadi 5 sampai 35% selesai. Kemudian bagaimana dengan CV? CV ketika sudah dikenakan 20%, ketika ditransfer ke ownernya, dia akan kena 0%. Ketika perusahaan listed company, dia dapat 20%, sudah dikenakan itu. Ketika ditransfer ke ownernya, ada kemungkinan 0%, ada kemungkinan 10%, tergantung pada Anda bisa tax planning atau tidak di situ. Nah, dari mana yang lebih menguntungkan secara perpajakan, Anda bisa analisis sendiri dari ini semua, bahwa ada kemungkinan yang paling menguntungkan adalah di sini ketika sudah listed, kemudian ketika ditransfer dapat 0%, dibandingkan dengan CV dan personal. Ini yang global tax planning, yang ini sudah double Irish Dutch sandwich. Ini Google yang dilakukan kemarin ketika kita sempat dikejutkan dengan Panama Papers. Inilah yang dilakukan oleh Google. Ini contohnya dengan Australia. Kita dengan Australia, maaf. Begini. Kelihatan? Ini Australia. Jadi dia dapat ads dari Australia. Dia kirim ke Irlandia. Jadi dikirimkan ke sana. Contoh Indonesia, sama dengan Indonesia, jadi servernya ada di Singapura. Kita kirim ke Singapura untuk ads-nya, bayarnya. Kita gesek kartu kredit itu ke Singapura. Ini dia uangnya ke Singapura, ke Irlandia, kalau kebetulan Irlandia. Kemudian dari Irlandia, dia akan geser
bukan dikenakan pajak di situ, dia akan bayarkan biaya ke Nederland, ke Belanda. Jadi dia bayarkan ke Belanda, jadi mereka kan sama-sama Eropa, jadi bebas pajak kan. Bayarkan ke Belanda. Kemudian dari Belanda, dia tidak dikenakan di sana, dia bayar lagi, dia generate transaksi, sehingga expense-nya gede, pajaknya kecil di Belanda, dia yang dia create transaksi dengan perusahaan dia sendiri di Bermuda. Perusahaannya terdaftarnya di Irlandia, tapi uangnya tidak masuk ke Irlandia, tapi langsung ditransfer ke Bermuda. Jadi ada ketentuan di Irlandia, ada namanya solely tax residence, bahwa kalau perusahaan yang walaupun dia terdaftar di Irlandia, tapi dia tidak tidak kedudukannya tidak di Irlandia, kedudukannya ada di Bermuda, maka dia tidak akan dikenakan pajak di Irlandia. Jadi dia langsung dari Netherlands kirim langsung ke Bermuda. Di Bermuda itu pajaknya adalah 0%. Itu kenapa Google akhirnya dapat menikmati pajak 0% dari seluruh transaksi yang ada yang dilakukannya. Oh, mungkin itu karena materi udah ini. Mudah-mudahan ini sebagai pancingan yang kita akan diskusi lebih lanjut, dan kalau tidak terpuaskan dan semoga tidak terpuaskan di sesi kita, sehingga kita bisa ada sesi yang lebih lanjutan. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lainnya dan lebih menarik lagi nantinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wawan. Oke, thank you Bang Fajar. Penjelasannya oke banget nih, cuman untuk saya sendiri sebagai orang yang tidak terlalu memahami pajak secara dalam, ini memang perlu ada bagian-bagian yang kita harus kupas lebih lanjut nih. Kebetulan di kolom chat sudah ada pertanyaan satu dari Pak Arif Gunantoko. Bagi perusahaan startup yang masih belum memasukkan nama-nama investor dalam anggaran dasarnya, apakah beban tanggung jawab pajak berhenti di direksi dan pemegang saham tercatat saja, atau bisa dikejar sampai ke investornya yang mungkin berada di luar negeri? Nah, gimana nih Bang Fajar? Mas Fajar masih mute Mas suaranya Mas. Masih di mute tadi suaranya. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Arif, pertanyaan menarik. Pertanyaannya sangat menarik. Apakah untuk yang investor yang tidak masuk dalam akte bisa dikenai tanggung jawab terhadap aspek perpajakan di perusahaan tersebut? Secara teori, artinya secara teori itu secara aturan, ada namanya aturan terkait dengan beneficial owner. Artinya apa? Siapa yang paling bertanggung jawab atau paling pegang peranan di perusahaan tersebut itu bisa dikejar sampai ke sebagai penanggung pajak, istilahnya kalau di perpajakan disebut beneficial owner. Tapi prakteknya tidak sampai seperti itu, terutama di startup, karena saya melihat pajak mempunyai keterbatasan untuk akses sampai kemana data-data itu bisa sampai di layer berapa atau di level mana yang data itu datang kemudian bisa dikenakan. Biasanya yang ada di akte itu yang akan dikejar, yang di akte itu yang akan dikenain tanggung jawab gitu. Jadi tidak sampai ke investor yang dia tidak masuk dalam akte kemudian dia dikejar, tidak. Apalagi kalau itu dimasuknya sebagai pinjaman, itu malah tidak kena lagi sebenarnya, karena dia masuk dalam kategori kreditur malahan, gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Dion. Bapak pernah sebagai petugas pajak, saat ini sebagai tax planner yang mana mencari celah aturan agar klien membayar pajak seminimal mungkin.
andai seluruh perusahaan menggunakan jasa tax planner, bagaimana strategi negara untuk memaksimalkan pendapatannya sehingga digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini ada dua perspektif nih, Bang Fajar. Jadi di perspektifnya negara kan pajak itu memang diperlukan untuk ekonomi, untuk pembangunan macam-macam lah ya. Ya. Tapi di sisi lain sebagai tax planner kita gimana caranya kita membayar pajak itu seminimal mungkin tapi tidak sampai dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Gitu. Baik. Pertanyaan bagus. Ini Mbak atau Mas Dion ya? Mas ya. Saya menarik ya sebenarnya. Loophole itu ada dua persepsi. Loophole itu pertama adalah ada berkonotasi sebagai kebodohan negara, pembuat undang-undang, yang artinya memang terlewat pada waktu itu, yang sehingga akhirnya menjadi digunakan oleh kita sebagai wajib pajak untuk tax planning. Kedua adalah fasilitas. Ada kemungkinan karena sistem perpajakan negara Indonesia belum bagus, dia berikan fasilitas tidak melalui fasilitas-fasilitas yang seperti tax holiday dan lain-lain. Dia tidak akan masif seperti itu. Tapi dia akan berikan loophole yang bisa digunakan untuk tax planning. Buktinya Google tetap berbisnis di Indonesia walaupun dia tidak tinggal di Indonesia. Dia tidak domisili di Indonesia. Semua ads generate revenue dari Singapura. Itu yang salah satunya. Nah, biasanya kalau yang pertama tadi Pak Mas Dion, maka negara, kalau ternyata negara baru sadar, oh ternyata ada loophole di situ ya, yang harus kita tutup nih. Biasanya negara akan berusaha untuk menutupnya dengan cara revisi aturan. Seperti yang aturan yang ini, alternatif minimum tax yang lagi dipropos sekarang, AMT, ini terjadi karena banyak perusahaan-perusahaan asing yang dia bisa tax planning sehingga rugi sampai 8 tahun atau 5 tahun. 5 tahun ke atas, dia bisa rugi. Rugi sampai di situ, kemudian dia tidak bayar pajak. Dia tidak ada pembayaran pajak sama sekali selama 5 tahun. Karena apa? Dia bisa tax planning untuk melakukan itu. Dan ketika data-datanya dicek, legal semua, ada semua. Jadi disinilah sebenarnya negara melihat akhirnya, wah kalau kayak gini terus kita bisa bangkrut nih, karena perusahaan asing nggak bayar pajak semua, karena dia akan bikin loss semua selama 5 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun atau 12 tahun, dia posisinya rugi terus. Sehingga dengan dia rugi, maka tidak ada yang bisa penghasilan yang bisa dipajakin. Jadi kalau tadi yang di sini, ini kan pajak kan baru dikenakan atas dia kalau ini positif kan, ada income-nya kan. Kalau ini positif. Nah kalau ini negatif, maka dia tidak akan dikenakan pajak ini tidak akan bekerja yang bawah ini. Dia tidak akan dikenakan pajak. Itulah kenapa negara tidak mau rugi. Ditutuplah itu. Kalau ternyata kurang dari 1%, dia langsung kenakan pajak 1% dari income-nya ini. Langsung dikenakan. Kalau perusahaan rugi, langsung dikenakan dari sini. Kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu nantinya. Oke, jadi ini nyambung juga sama yang kemarin nih, Bang Fajar. Kemarin ada satu pembicara kita namanya Bintang Hidayanto lah. Dia bilang bahwa yang namanya startup itu kan, ya namanya juga startup ya, di perusahaan rintisan. Cuma ciri utamanya startup itu adalah dia akan beroperasi di area yang orang belum pernah ke situ sebelumnya. Gitu. Misalnya tadinya orang ke mall terus dipindahin jadi ke marketplace kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Gitu. Nah, untuk isu ini mungkin kita bisa kasih contoh kasus di Tokopedia kali. Tokopedia ini kan selama ini yang kita baca dari berita itu dia kan masih rugi nih ceritanya. Jadi untuk kewajiban income tax yang tadi disampaikan oleh Bang Fajar, artinya selama ini Tokopedia belum bayar yang namanya corporate income tax karena masih rugi. Jadi hitungan
hitungan startup itu ada yang nggak segera start, ada juga yang start tapi nggak bisa up. Nah, hitungan dari si pembicara kita yang terdahulu itu, Bang Bintang, dia bilang kalau startup itu dinilai berhasil kalau dia sudah dalam posisi bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ada yang perusahaan yang mungkin 3 tahun bisa langsung untung, ada yang 8 tahun gitu. Nah, dalam hal ini berarti yang saya pahami dari penjelasan Bang Fajar ini, untuk startup selama itu dia belum menghasilkan keuntungan, dia belum membayar corporate income tax. Seperti itu ya? Ya. Ini yang berlaku selama ini memang begitu. Jadi Tokopedia dari kalau salah tahun 2010 ya waktu itu ya mulai ini. Atau itu kayaknya 2007-an, 2007 ya. 2007 sampai sekarang belum profit, maka dia tidak akan bayar pajak di situ. Jadi di sini pasti minus terus. Nah karena minus pasti tidak ada pajak yang akan dikenakan di yang nomor berapa Bang yang minusnya? Di nomor 8 ya berarti. 8. Sorry ini 7-nya double. 7-nya ada 2 tuh. Iya, 7-nya 2. Ini 8. Yang nomor 7 yang kedua ya berarti. Iya, ini net income. Kelihatan pointer saya? Pointernya enggak kelihatan. Oh, yang nomor 7 yang kedua. Net income. Kedua, ya. Net income before tax. Sudah saya. Net income before tax. Oke. Nah, apakah peraturan ini juga berlaku untuk perusahaan yang sudah established nih? Misalnya kayak contoh perusahaan-perusahaan yang sudah gede lah gitu, yang bukan lagi masuk definisi dari startup. Kalau dia dalam misalnya dalam pandemi ini dia rugi, itu dia juga nggak pakai bayar corporate income tax, atau dia tetap, atau ini aturan khusus untuk startup saja atau sebenarnya aturan untuk semua perusahaan? Baik. Ini sebenarnya aturan general. Jadi aturan general untuk seluruh perpajakan ya, seluruh wajib pajak. Nah ini yang dikenakan pajak kalau ada keuntungan. Jadi karena presisnya kalau dari definisi undang-undang pajak kan, kalau ada income atau tambahan kemampuan ekonomis itu baru akan dikenakan PPh di Indonesia. Nah, tambahan kemampuan ekonomis seharusnya definisinya adalah di net income before tax atau net income sebelum dikenakan pajak. Kalau dia ada income di sini, sudah net income-nya positif, baru dia akan dikenakan pajak. Kalau dia ternyata di sini negatif terus, maka dia tidak akan dikenakan pajak. Tidak akan dikenakan yang nomor 9. Tidak akan dikenakan nomor 9, betul, nomor 9. Ini salah ya. Di nomor 9. Income tax. Oke. Gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih, Bang Fajar. Masih dari Pak Dion ya. Adakah kemungkinan bahwa celah-celah hukum perpajakan itu sengaja diabaikan oleh pemangku kepentingan, dalam kurung misalnya DPR, karena adanya dalam tanda kutip titipan. Nah, perusahaan untuk tidak diimplementasikan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Ini pertanyaan juga untuk Pak Reza. Maaf Pak, beneran nanya. Nah, ini kita bahas dulu nih. Dalam pengalaman Bang Fajar nih, kira-kira pada waktu pembuatan peraturan itu, mulai dari undang-undang perpajakannya, peraturan pemerintah sampai peraturan Menteri Keuangan itu, apakah ada yang memang sengaja dibikin celah? Tadi kan kalau Bang Fajar bilang mungkin pada waktu bikin itu nggak kepikiran, jadi ada celah hukum di situ gitu kan, yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh si tax planner ya. Jadi kita ini teman-teman yang ikut acara, Bang Fajar ini nggak ngajarin tax avoidance ya, ini kita ngajarin tax planning, bukan tax avoidance, karena itu melanggar hukum. Kalau Bang Fajar nggak melanggar hukum. Jadi gimana nih Bang Fajar? Ya, baik, terima kasih. Menarik. Sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa ada kemungkinan bahwa tax
loophole. Loophole itu celah-celah aturan. Itu ada kemungkinan memang karena kekhilafan dari pembuat undang-undang, atau kedua adalah sengaja dibuat. Sengaja dibuat. Karena bisa jadi karena Indonesia waktu itu tidak mau membuat fasilitas yang sangat berlebihan, sangat banyak seperti Singapura dan lain sebagainya, tapi dia akan membuat celah-celah biar bisa dimanfaatkan. Kedua adalah bahwa sebelum masuk ke situ, kita masuk di sedikit terkait dengan politik di tanah air kita. Bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam parlemen, undang-undang ini kan dibahas di parlemen ya sebenarnya. Oleh pemerintah dibikin, kemudian dibawa ke parlemen. Parlemen ini kan background-nya sangat beragam. Background-nya sangat beragam, baik dari sisi dari yang masyarakat yang mungkin awam terkait perpajakan, sampai dengan orang pengusaha-pengusaha yang sebenarnya sudah jago di perpajakan, di bisnisnya. Nah, pengusaha-pengusaha ini yang sebagai legislator, pasti dia tidak akan tinggal diam. Mereka ada link dengan mereka bisa jadi member dari Kadin, member dari asosiasi-asosiasi, dan lain sebagainya. Dan dia punya perusahaan-perusahaan. Nah, dulu waktu saya ingat waktu sedikit aja terkait ini, bukan terkait perpajakan. Waktu itu Pak Bu Sri Mulyani waktu zaman SBY sangat geram luar biasa bahwa ada aturan terkait dengan impor tertentu yang dibebaskan, kalau salah dibebaskan pajaknya, tiba-tiba atau diatur terkait dengan ada tata niaga baru terkait dengan komoditas tertentu, tiba-tiba perusahaan salah satu menteri sudah impor besoknya. Itu sangat luar biasa. Begitu pula dengan perpajakan. Saya dengar dari teman-teman yang di peraturan perpajakan, di Kementerian Keuangan, bagaimana tekanan dari asosiasi ini sangat luar biasa. Begitu pula ketika sudah masuk ke DPR, itu sangat luar biasa, sehingga banyak celah-celah yang mereka titipkan untuk masuk di situ. Karena pasti Pak, semua pasti yang masuk ke DPR juga punya kepentingan, baik kepentingan partai maupun pribadi, ataupun kepentingan gerbong-gerbong di belakangnya ada. Pasti kita tidak menafikan itu. Walaupun ada juga yang pasti memang masih garis lurus, yang artinya memang dia pure untuk nusa dan bangsa ini masih ada sebenarnya, masih merah putih. Tapi banyak juga yang tidak menafikan bahwa orang-orang seperti itu ada untuk intervensi. Nah, silakan Mas Iwan, ada lagi? Ya, ini tadi ada pertanyaan ini, Bang Reza mau kasih insight lagi nggak nih? Karena pertanyaan juga untuk saya tambah sedikit aja kali ya, Mas Iwan, menanggapi pertanyaannya Mas Dion. Mungkin saya mau merujuk quote yang pernah saya sampaikan waktu di akhir sesinya Mas Bintang minggu lalu, bahwa inovasi itu selalu lahir lebih awal dari peraturan. Pajak, like it or not, no matter what it is, itu adalah peraturan, itu adalah produk hukum. Ketika mobil pertama kali meluncur di jalanan, ya, pertama kali setelah mobil itu diterbitkan, itu yang nyetir mobil itu nggak punya SIM. Aturan lampu merah nggak ada. Aturan STNK itu nggak ada. Authority, regulator nggak kebayang bahwa harus bikin peraturan SIM. Peraturan lalu lintas. Bahkan pembuat mobilnya itu pun juga nggak kebayang bahwa harus ada aturan-aturan seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Speed limit itu nggak kebayang. Karena memang inovasi itu selalu lahir, apapun alasannya, suka atau nggak suka. Kalau inovasi itu lahir setelah peraturan, namanya bukan inovasi, ya. Inovasi itu pasti selalu lahir lebih dulu, terus juga dalam hal, tidak hanya dalam hal teknologi, tapi juga dalam hal bisnis dan lain sebagainya. Nah, peraturan termasuk pajak yang mau nggak mau harus mengikutinya untuk catch up, untuk bisa mengatur agar bisa berjalan dengan baik demi kepentingan bersama, tadi disebut kemakmuran negara dan lain sebagainya. Tapi proses membuat peraturan itu mau nggak mau, lagi-lagi lebih lama daripada membuat inovasi itu sendiri. Tadi Mas Fajar udah cerita, ada proses politik. Ketika udah masuk ke dalam proses seperti itu di parlemen, begitu banyak kepentingan, begitu banyak diskusi, jadinya panjang. Nggak hanya masalah pajak. Kemarin waktu Mas Kausasi bicara mengenai
perlindungan data, ini udah sampai di mana ini ya? Inovasi teknologi itu menggunakan data kemana-mana, tapi undang-undangnya juga udah 15 tahun loh. Bukan hanya zaman Jokowi, dari zaman SBY udah dimulai diinisiasi. Nggak jadi-jadi. Nah, itu memang saya rasa, kalau dari sisi saya, perspektif saya, iya, pasti akan ketinggalan. Peraturan itu pasti akan ketinggalan dari inovasi. Pasti. Mencapai ke sana ketika udah jadi, inovasi udah lain lagi. Terus menerus, nggak akan berhenti-berhenti. Gitu aja Mas Iwan. Iya, iya, iya. Berarti memang ya namanya peraturan pasti ketinggalan ya. Kalau kita logikakan dengan kondisi kita hari ini, bisa jadi saya bilang bahwa yang namanya obat itu pasti belakangan daripada penyakitnya kan gitu. Nah, cuma ini masalahnya yang ditanyakan adalah apakah ketertinggalannya itu memang tidak sengaja tertinggal atau memang sengaja ditinggal gitu. Nah, ini tadi Bang Fajar juga udah jelasin ya. Jadi kita nggak tahu pasti yang mana gitu. Cuman memang di lapangan kita bisa temui ada yang memang sengaja melakukan itu, memang ada juga yang nggak sengaja. Orang-orang tertentu kan ini kan dikeluarkannya dalam sebuah institusi. Jadi kita bayangkan DPR itu ada ratusan fraksi, kemudian mereka meeting, ada agenda votingnya juga, jadi outputnya itu outputnya DPR, bukan lagi outputnya perorangan. Jadi agak susah bagi kita untuk melihat bahwa ada 1-2 orang atau sekelompok tertentu yang memang sengaja melakukan itu. Jadi itu untraceable lah, saya bilang. Nah, ini ngomongin Tokopedia lagi nih, Bang Fajar. Berkaca, masih dari Pak Dion, berkaca pada case Tokopedia yang juga tidak kunjung dikenakan pajak, lantas bagaimana di luar negeri untuk memajaki startup besar? Apakah dengan mengambil tarif pajak dari valuasi company atau seperti apa, Pak? Baik, ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Kalau kemarin-kemarin ini sebenarnya yang menjadi concern dari para petinggi dari G20, kemudian G7, itu perusahaan negara-negara besar yang masuk, yang berkumpul untuk membicarakan terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan digital ini melakukan avoidance atau penghindaran pajak atau profit shifting di negara-negara mereka. Jadi Google, seperti yang dikatakan Google tadi, Amazon, itu kan luar biasa. Amerika sangat suffer terkait dengan pembayaran pajaknya. Pajaknya sangat kecil dan bahkan tidak ada sama sekali. Terus kemudian dan lain sebagainya. Di Prancis, Jerman juga mengalami sama, di negara Euro. Mereka tidak, banyak ada beberapa yang menggunakan langsung, ya sudah kenakan pajak aja langsung di negara ini. Pokoknya yang dihitung dari gross revenue. Gross revenue-nya berapa, dia langsung dikenakan pajak. Dia bikin undang-undang sendiri langsung dikenakan di situ. Di Jerman, kemudian di Prancis juga sama. Akhirnya lagi Google sekali itu lagi berseteru dengan negara-negara tersebut. Nah, kemarin baru-baru ini waktu masa pandemi ini mereka berkumpul di negara-negara ini, kemudian menyepakati adanya alternatif minimum tax. Jadi pajak minimum yang harus dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan yang berposisi rugi, termasuk perusahaan digital tadi. Jadi kalau perusahaan digital, walaupun dia rugi, dia harus dikenakan pajak dari kerugian, dari omsetnya. Jadi dikenakannya bukan dari value dari itunya, karena value itu selama belum dia realisasi, Pak, itu belum dikenakan pajak. Tapi kalau sudah direalisasikan, ada namanya capital gain atau keuntungan, nah itu baru kemudian dikenakan pajak. Nah, karena ini masih belum direalisasikan keuntungan itu, maka dia akan mengenakan dari omsetnya. Jadi dari omset dikenakan langsung disepakati minimal 15%. Dia harus bayarkan ke negara. Jadi kalau dari segitu besarnya pajak itu akhirnya dikenakan pajak di negara tempat domisili dari startup tersebut. Nah, di Indonesia juga akan menerapkan hal yang sama,
tapi tarifnya tidak 15%, tapi 1% dari annual gross revenue-nya. Itu, Pak. Oke. Kita lanjut ke... Jelas saja, Pak. Ya. Oke, silakan. Halo? Ya, makasih pertanyaannya, Mas Dion. Monggo, Mas. Iya, iya. Oke, saya kira mau ada yang ditambahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Yogi Riswanto. Ini ada dua ya sementara. Untuk startup, kita bahas satu persatu nih, Bang Fajar. Ya. Startup yang 1-3 tahun rata-rata masih rugi. Perusahaan sudah mulai menghasilkan revenue dan terdapat lebih bayar yang dari tahun ke tahun meningkat. Apakah tetap diperhitungkan lebih bayar atau dibuat kurang bayar atau nihil? Ini berarti lebih bayar artinya dia sudah bayar pajak dalam konteks alternatif minimum tax tadi ya. Jadi kalau perusahaan dia masih rugi tapi sudah dikenakan AMT, kemudian ada lebih bayar dari AMT-nya itu apakah kemudian tetap diperhitungkan lebih bayar atau dibuat kurang bayar atau nihil? Baik. Terima kasih Pak Yogi. Mas Iwan. Perlu saya sampaikan yang alternatif minimum tax ini belum berlaku ya, karena ini masih digodok di DPR. Baru disampaikan pemerintah ke DPR dalam undang-undang, sehingga yang sekarang ini untuk startup yang untuk menjawab pertanyaan Pak Yogi, untuk startup yang 1-3 tahun rata-rata masih rugi, perusahaan sudah mulai menghasilkan revenue dan masih lebih bayar ya, karena dipotong oleh pihak lain mungkin. Nah ini kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun, maka akan dikenakan 0,5%. Itu dari revenue-nya. 0,5% dari revenue akan dibayarkan terus. Dan ini final. Final artinya apa? Karena final, maka dia tidak memperhitungkan apakah dia rugi atau untung, profit atau loss. Dia yang penting ada income-nya, dari income-nya itu langsung dikenakan 0,5%. Dan ini dibayarkan per bulan, dihitungnya per bulan. Jadi misalnya di bulan Januari Bapak mendirikan startup dan masih posisi 0, maka Bapak tidak perlu bayar pajak. Kemudian di bulan berikutnya Februari ada revenue 100 juta, maka 0,5% dari 100 juta harus dibayarkan di bulan Maret. Gitu ya. Kemudian di bulan Maretnya ada income ternyata menjadi 500 juta, maka 500 juta itu harus dikenakan 0,5% dibayarkan di bulan April nantinya. Gitu terus sampai akhir tahun, nah, sampai nanti batasannya 4,8 miliar ke atas, baru tahun berikutnya dia akan dikenakan dengan tarif normal. Tarif normal adalah yang tadi, saat ini adalah 22%, tahun depan adalah 20%. Gitu. Ini pertanyaan kedua nih, Mas Fajar. Saya pernah mendapatkan info bahwa salah satu tax planning untuk menurunkan pajak perusahaan dengan membagi proporsi dari payroll atau salary dari karyawannya. Seperti gapok dihitung hanya 70%, sisanya masuk tunjangan. Apakah betul seperti itu? Maksudnya apakah betul seperti itu bisa dilakukan kayaknya ya? Saya kira saya lihat perlu mendalami kalau terkait dengan maksud tunjangannya. Kalau tunjangannya berbentuk tetap pemberian uang, maka itu tidak masuk dalam kategori tax planning. Karena apa? Gaji pokok dan tunjangan selama diberikan rutin kepada karyawan dan tiap bulan ya, maka ini akan terhutang PPh pasal 21. Bagi perusahaan ya, karena bagi perusahaan itu bisa dibebankan sebagai biaya. Tapi bagi karyawan nggak juga, karena dia tetap kena dengan tarif sesuai dengan proporsi tadi bracketnya dari 5% sampai 35%, tergantung pada tingkatan level mana dia akan dikenakan pajak di penghasilan tersebut. Jadi saya pikir saya tidak setuju 100% terkait ini. Mungkin saya harus mendalami terlebih jauh terkait dengan seperti apa yang dimaksud oleh si
pemberi informasi ini. Mungkin itu Pak Yogi, karena dalam tax planning memang harus lebih menjelaskan lebih detail ya, lebih detail terkait dengan